Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam. Terima kasih kepada Bapak Fauzi Hair selaku dosen utama, kemudian rekan-rekan yang menonton video ini. Video ini adalah video rekaman untuk final exam project dengan judul Optimasi Produksi Gas Sumur Mature melalui pendekatan uji beda dua sampel atau two sample t-test dan cost benefit analysis dalam penentuan kelayakan investasi otomatisasi sumur dalam studi kasus JTS-NX. Saya sendiri adalah Hardiman dan juga bersama rekan saya Muhammad Rizal. Berikut adalah latar belakang dari penelitian ini, di mana industri migas Indonesia itu menghadapi tantangan penurunan produksi alami pada lapangan gas mature seperti di Delta Mahakam, yang jika kita zoom in lagi sejak tahun 2022 itu menunjukkan tren penurunan konsisten sejalan dengan temuan para peneliti. GTS NX sendiri, kalau kita zoom in, GTS NX itu adalah salah satu fasilitas yang terdampak cukup parah, di mana dari 9 sumur hanya satu sumur saja yang bisa mengalir. Ada 6 sumur target yang kehilangan kemampuan alir akibat liquid loading, depletion, dan penurunan permeabilitas. Metode manual sibu dan offloading diimplementasikan dan dinilai tidak memadai karena ketergantungan pada operator dan fluktuasi produksi. Otomatisasi berbasis digital kemudian diimplementasikan untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi non-productive time. Dengan tekanan wellhead yang masih di atas 60 bar, tim continuous improvement itu merekomendasikan pemasangan digital auto sibu pada 6 sumber marginal di JTS-NX untuk optimasi siklus shut-in build-up. Penelitian ini bertujuan untuk menguji signifikansi peningkatan produksi dan kelayakan investasi melalui CBA atau Cost Benefit Analysis sebagai dasar keputusan investasi otomatisasi sumber mature. Berikut ini adalah rumus masalah dari penelitian ini, di mana yang pertama adalah apakah terdapat perbedaan signifikan antara rata-rata produksi gas sebelum dan sesudah instalasi digital atau SIBU, di mana nanti kami menggunakan two sample test dalam statistika inferensialnya. Kemudian bagaimana pola stabilitas produksi setelah otomatisasi dibanding metode manual SIBU. Tiga, berapa biaya investasi dan operasional butuhkan. Keempat, berapa manfaat ekonomi dan peningkatan produksi dan efisiensi operasional. Kelima, bagaimana hasil CBA-nya pada aspek BCR dan net benefit-nya investasi digital atau sibuk. Nomor 6, sejauh mana gabungan two sample test dan CBA dapat menjadi dasar keputusan investasi. Dari rumusan masalah tersebut, kami juga memiliki tujuan penelitian, yaitu menganalisis perubahan rata-rata produksi gas sebelum dan sesudah digital atau SIBU menggunakan two sample test. Dua, mengkaji perubahan stabilitas pola produksi tren dan variabilitasnya. Ketiga, mengidentifikasi dan menghitung seluruh komponen biaya investasi dan operasional digital auto SIBU. Nomor 4, mengestimasi manfaat ekonomi dari peningkatan pendapatan dan penghematan biaya operasional. Nomor 5, melakukan CBA untuk memperoleh BCR dan net benefit investasi digital auto SIBU. Nomor 6, menyusun rekomendasi teknis dan ekonomis bagi manajemen mengenai kelayakan dan replikasi investasi. Berikut ini adalah batasan penelitian kami, di mana objek penelitiannya hanya dibatasi pada 6 sumber sampel, ya, yaitu sumber marginal JTS-NX, yaitu NX36, 3943, 4446, dan NX57. Nomor 2, analisis produksi gas mencakup periode tertentu saja, yaitu sebelum dan sesudah implementasi, sesuai ketersediaan data historis di lapangan NPO. Nomor 3, variabel teknis dibatasi pada kumulatif gas tanpa pemodelan reservoir 3D. Nomor 4, analisis statistik menggunakan two sample test dengan asumsi normalitas dan homogenitas varians. Nomor 5, analisis ekonomi dibatasi pada CBA, pada aspek BCR dan net benefit dengan satu tingkat diskonto dan harga gas konstan. 6, dampak lingkungan dan regulasi dibahas secara kualitatif tanpa kuantifikasi emisi dan biaya kepatuhan. Berikut adalah kontribusi penelitian ini, di mana penelitian ini mengisi kesenjangan antara analisis statistik inferensial dan evaluasi investasi pada optimasi produksi gas mature melalui pendekatan kuantitatif terstruktur pada 6 sumur GTS-NX. Kontribusi utamanya adalah kerangka analisis two sample test dan CBA, bukti empiris dampak otomatisasi, model biaya manfaat yang direplikasi, serta panduan pengambilan keputusan berbasis bukti bagi manajemen NPU. Secara akademik, penelitian ini memperkaya literatur teknik industri dan manajemen migas Indonesia, serta menyediakan landasan bagi riset lanjutan. Berikut ini adalah tinjauan pustaka terkait penelitian ini. Ada fenomena yang dinamakan liquid loading pada sumur gas mature. Liquid loading itu terjadi ketika laju gas tidak mampu mengangkat cairan ke permukaan sehingga terbentuk kolom fluida statis yang meningkatkan tekanan hidrostatik dan menekan produksi gas. Indikasinya tuh kalau dari monitor setiap hari, di mana ada penurunan tajam dari laju produksi gas, kemudian peningkatan tekanan pada kepala sumur, dan fluktuasi produksi tidak stabil. Jika kita lihat pada gambar di sebelah kanan, maka bisa dilihat dari kiri ke kanan, dari kiri ini gasnya masih banyak, masih punya kemampuan untuk mengangkat liquid yang ada di dalam tubing produksi. Sedangkan yang paling kanan, ini gasnya sudah stable, nggak ada lagi maksudnya. Jadi liquidnya tidak bisa terangkat dan terakumulasi di kolom tubing produksi, sehingga gasnya tidak bisa mengalir. Sumur-sumur yang mengalami hal tersebut dilakukan metode artificial lift dan automation shut-in build-up, tujuannya untuk bisa mengalirkan sumur-sumur yang tidak bisa mengalir tadi. Konsepnya adalah sibu dan pop. Jadi yang pertama tuh sumurnya di shut-in atau ditutup sumurnya. Diharapkan tekanannya nanti naik. Kedua, build up.
Nah, tekanan tadi yang kita harapkan naik, kita tunggu sampai akumulasi statis. Nah, ketiga, place on production atau POP. Jadi sumur dibuka, gas dan cairannya kita harapkan terangkat oleh tekanan yang sudah terakumulasi tadi. Tujuan pustaka selanjutnya adalah two sample t-test. Two sample t-test ini menguji perbedaan rata-rata produksi gas sebelum dan sesudah implementasi. Asumsinya adalah data independen antar kelompok, distribusi mendekati normal, dan variansinya homogen. Hipotesis nol untuk penelitian ini adalah tidak ada perbedaan rata-rata produksi gas sebelum dan sesudah implementasi. Hipotesis alternatifnya adalah ada perbedaan. Jadi untuk kriterianya tolak H0 jika p-value-nya kurang dari 0,05. Tujuan pustaka selanjutnya adalah terkait cost benefit analysis. Jadi terkait cost benefit analysis ini ada komponen biaya yaitu CAPEX, capital expenditure, dan OPEX yaitu operational expenditure yang akan kami analisis, di mana ada instalasi sistem, perangkat keras dan tenaga kerja, perawatan, dan operasional tahunan. Lalu ada juga komponen manfaat, peningkatan pendapatan dan tambahan produksi, penghematan biaya operasional seperti pengurangan intervensi manual. Kemudian ada indikator kelayakan dalam cost benefit analysis ini, di mana jika BCR-nya lebih daripada satu, berarti manfaatnya lebih besar daripada biaya. Dan jika net benefit-nya positif, maka investasi menguntungkan. Lalu NPV atau net present value-nya lebih daripada nol, maka layak secara ekonomi. Berikut ini adalah diagram alir penelitian, di mana tahap pertamanya kami melakukan identifikasi masalah dan studi literatur ya. Tahap keduanya kami melakukan pengumpulan data, produksi sebelum dan sesudah implementasi. Tahap ketiganya dilakukan analisis statistik deskriptif, melakukan uji normalitas, uji homogenitas, dan two sample t-test. Bersama dengan itu juga kami melakukan analisis ekonomi dengan metode CBA. Tahap terakhir kami melakukan interpretasi hasil dan rekomendasi. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Rizal. Silakan Mas Rizal. Terima kasih Mas Hardiman. Sebelum kita masuk ke hasil, mari kita lihat desain sistemnya. Yang pertama itu arsitektur digital atau SIBU terdiri dari sistem kontrol otomatis yang terintegrasi, sensor tekanan aliran untuk monitoring real time, aktuator untuk membuka dan menutup sumur sesuai siklus optimal. Untuk proses flow diagram, di sini kita menunjukkan alur kerja sistem. Yang pertama monitoring tekanan wellhead secara kontinu, decision logic untuk menentukan waktu saat in, eksekusi saat in dan build up, pembukaan sumur pada tekanan optimal, pencatatan data produksi otomatis. Selanjutnya, sistem ini menghilangkan tergantungan pada operator manual dan memungkinkan optimasi siklus yang presisi. Ini adalah data produksi bisa kita lihat sebelum implementasi. Tabel menunjukkan data dari 5 periode yang diambil per 2 minggu, mulai Februari 2022 hingga Januari 2024. Beberapa poin penting yaitu banyak periode dengan produksi nol atau sangat rendah, fluktuasi yang tidak stabil antara periode, total volume gas terproduksi sangat bervariasi, seringkali di bawah 1 mmscf. Sumur seperti Tunu NX44 dan NX46 menunjukkan produksi yang tidak konsisten dengan banyak periode kosong. Berikutnya ini data setelah implementasi dari Januari 2023 hingga Februari 2026. Di sini kita bisa melihat sekilas ya kenaikan produksinya. Hasil analisis deskriptif menunjukkan perbedaan yang sangat jelas bahwa rata-rata produksi sebelum implementasi 3,58 mmscf per 2 minggu, rata-rata produksi setelah implementasi 5,12 mmscf per 2 minggu, selisihnya 1,534 mmscf. Ini adalah temuan awal yang sangat menjanjikan. Namun kita tidak berhenti di sini, kami perlu menguji apakah perbedaan ini signifikan secara statistik. Langkah pertama dalam uji parametrik adalah uji normalitas. Kami menggunakan uji normalitas pada data sebelum dan sesudah. Hasilnya, p-value lebih dari 0,05 untuk kedua kelompok. Ini berarti kita gagal menolak H0 yang mengindikasikan bahwa data berdistribusi normal. Ini adalah syarat penting yang harus dipenuhi untuk melanjutkan ke two sample t-test. Selanjutnya, uji homogenitas varian menggunakan dua metode multiple comparison menghasilkan p-value 0,072 dan metode Levin menghasilkan p-value 0,194. Kedua p-value ini lebih besar dari 0,05 sehingga kita gagal menolak H0. Ini berarti varian data homogen. Asumsi kedua untuk two sample t-test juga terpenuhi. Dengan normalitas dan homogenitas yang terpenuhi, kita dapat melanjutkan ke uji T. Hasil inti dari analisis statistik kami, yang pertama, descriptive statistik before, jumlah sampel 50, min rata-ratanya 3,58, standar deviasi 1,77. After, sama jumlah sampelnya 50, minnya mengalami peningkatan 5,12 dan standar deviasinya 1,45. Estimasi perbedaan selisih minnya yaitu 1,534 mmscf dan dengan tingkat kepercayaan 95%. Hasil uji T-value minus 4,74, DF-nya 94, dan P-value 0,00. Karena P-value lebih rendah 0,05, kita menolak H0, artinya
terdapat perbedaan signifikan antara rata-rata produksi sebelum dan sesudah implementasi digital auto Sibu. IFXS-nya 1,524 mmSCF per 2 minggu setara dengan peningkatan 42,8% per 2 mingguan. Ini membuktikan bahwa implementasi digital auto Sibu memberikan efek yang signifikan secara statistik. Sekarang kita masuk ke analisis ekonomi. Di sini kita menggunakan metode cost benefit analysis. Analisis ini mencakup 6 sumber gas yang dimodifikasi untuk implementasi digital auto Sibu. Komponen biayanya terdiri dari CAPEX dan OPEX dengan present value atau total biayanya 224 juta. Sedangkan untuk komponen manfaat yang didapat dengan present value yaitu 23 miliar 615 juta. Hasil perhitungan indikator nilai NPV atau net present value 23 miliar 390, di mana itu PV manfaat dikurang PV biaya. Sedangkan benefit cost ratio-nya yaitu 105,37 kali. Net benefit 540 juta. Payback periodnya 0,36 tahun atau setara 4,3 bulan. Kesimpulan CBA yaitu proyek ini layak atau visible, di mana BCR-nya itu yang kita lihat 105 kali, berarti setiap Rp1 yang diinvestasikan menghasilkan manfaat lebih dari Rp105. Ini adalah rasio yang sangat mengesankan dan payback periodnya kurang dari 5 bulan. Jadi kita dengan berinvestasi kurang dari 5 bulan nilai investasi kita sudah bisa kembali. Oke, Bapak-bapak dan rekan-rekan yang menonton video ini, izinkan kami menyimpulkan. Yang pertama, hasil analisis inferensial membuktikan bahwa implementasi digital auto Sibu memberikan efek signifikan dengan peningkatan 42,8% produksi per 2 minggu dibandingkan metode sebelumnya, yaitu metode manual Sibu. Kedua, analisis CBA menunjukkan hasil yang sangat kuat, BCR 105 kali dan NPV sebesar 23,4 miliar. Kombinasi kedua metode to sample t-test dan CBA memberikan dasar keputusan yang komprehensif, di mana signifikan secara statistik dan layak secara ekonomi. Berdasarkan hasil penelitian, kami merekomendasikan mempertahankan implementasi digital auto Sibu, mengingat dampak positif yang sangat signifikan. Menjadikan program ini prioritas dalam revitalisasi sumur matur di NPU, melakukan replikasi sistem untuk sumur dengan karakteristik serupa, melakukan penelitian pengembangan dengan mempertimbangkan horizon waktu yang lebih panjang, variasi harga, material dan teknologi terbaru, serta aspek lingkungan dan regulasi. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Fauzi Khoir selaku dosen mata kuliah Research Metodologi dan Experimental Design, di mana atas bimbingan dan arahan selama perkuliahan berlangsung. Kami juga berterima kasih kepada rekan-rekan sekalian atas perhatiannya. Kami terbuka untuk pertanyaan, saran, dan diskusi lebih lanjut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.